kan rindu mau ngobrol, berdiskusi, brainstorming sama orang. Banget. Iya, Jadi banget, kalau banget, banget. misalnya ada live IG seperti ini sebetulnya adalah treatment untuk bisa menguras kantong emosi gitu ya, Dek ya. Nah, Ade mau Iya, menyampaikan apa? Silakan. aku ingin menyampaikan bahwa kepada semua sahabat-sahabat 2S, terima kasih banyak sudah menonton video ini dan semoga mendapat pencerahan, semoga mendapatkan energi yang positif buat kalian semua dan tidak diurungkan niatnya untuk saling bahu-membahu di dalam keadaan yang sangat teruk ini gitu. Jadi apapun bentuknya itu sangat membantu buat orang lain. Jadi jangan lupa bahagia pesan itu. Dan buat Mbak Syahnas, Baik. keluarga, Mas Gilang, semuanya sehat-sehat, bahagia, juga salam kenal dan terima kasih banyak. Itu sih buat Salam sayang, peluk, doa, dan semuanya yang virtual hug, sama di virtual hug buat. ya. I Amin. love you, Dek. Aku Dek, mau nyanyi, Dek. I love you too. Aku mau nyanyiin dikit ya, satu lirik. Hai Mbak Nai, iya makasih. Em, Kamu aku kenal mau Mbak nyanyiin satu Nae? lirik. Kenal kita pernah baik sekali orangnya. Aku mau nyanyiin sedikit, uh, mau nyanyiin sedikit dari teater koma kemarin. Jadi, mana bisa kalau tidak punya keinginan, bagaimana bisa percaya kalau tidak punya harapan? Itu. Semoga lirik itu bisa Nice. menyemangati kita semua. Thank you so much, Ade. Thank you so much. Harapan pasti ada. Amin. Dibutuhkan langit yang sangat gelap untuk bisa melihat bintang seperti Ade Kemilau. Ade seorang Amin. penyanyi, seorang aktor, serba bisa. Amin. Yang Ade mesti lakukan adalah yakin, 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 yakin. Itu saja. Terima kasih banyak motivasinya Mbak sore ini. Thank you. Thank you. Assalamualaikum, Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi adalah Ade yang sudah menceritakan tentang bagaimana hidupnya dan strugglingnya seorang pekerja seni yang terutama pemain teater ya. Kali ini saya mau mengundang ada guru yoga yaitu Widya. Widya adalah sahabat saya, guru yoga yang akan membantu Anda. Hai. Halo Mbak. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak suaraku? Sangat kedengeran merdu, bagus sekali. Oke. Sudah nonton tadi obrolan saya dengan Adik? Sudah, nyimak banget. Ayo Salam kenal juga diulas. buat. Langsung mulai nih. Yes. Oke. Jadi saya tadi dari videonya dulu ya, yang saya udah terenyuh lihat video yang Mbak Sana share tuh tentang kerja seni. Jadi memang sekarang tuh situasinya memang sulit ya, masa pandemi itu tuh, pandemi wabah COVID ini membuat kita tuh nggak tahu nih, penuh dengan ketidakpastian, udah pasti ya Mbak Nas ya. Jadi kita tuh nggak tahu nih, sampai kapan nih akan berakhir gitu. Dan kita nggak tahu apakah kita nanti akan kena nggak ya gitu ya. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih dikasih sehat ya, masih dikasih hidup, masih dikasih nafas gitu. Dan itu yang harus kita syukuri. Nah, stres dan frustasi atau depresi itu pasti terjadi pada semua lini. Saya pun kena, mungkin Banas juga dengan level Mbak kena, tadi Mas Adi juga kena gitu, semuanya gitu, nggak ada yang terkena. Jadi, dan ketika pada fase awal tadi si Mas Adi bilang bahwa dia stres di awal-awal pertama itu adalah fase shocknya ya, jadi oh gini amat ya gitu. Iya. Nah, kemudian ada orang yang bisa menerima, ada yang tidak, ada yang denial gitu. Nah, sebenarnya kalau kita denial itu akan membuat kita makin jauh untuk bisa berbuat sesuatu gitu. Jadi, dan orang tuh memiliki emosi yang pernah kita sharing bareng. Betul. Ternyata pada manusia tuh lebih banyak emosi negatifnya dibanding positifnya ya Mbak Nis ya. Exactly. Jadi dari
tingkat apatis, kemudian naik ke sedih, Iya. kemudian ke takut, kemudian rakus, kemudian marah, kemudian sombong, baru nanti yang keluar adalah emosi positif, semangat, menerima, dan akhirnya di level paling atas adalah damai gitu. Iya. Jadi untuk beberapa orang dia ingin mencapai tahap damai dan tahap menerima dan sebagainya dengan cara instan gitu. Iya. Mungkin ada beberapa yang menggunakan zat adiktif gitu Iya. ya, yang ya betul sekali Mbak Nasya. Jadi Iya. seperti mungkin rokok ataupun drugs ataupun minuman keras yang memang Iya. membuat mereka akan happy sesaat, tapi Lebih setelah zat rileks. adiktif Iya. hilang, relax sesaat aja, tapi Iya. setelah zatnya hilang dia akan drop lebih jauh gitu. Iya. Nah, sebenarnya kita punya cara lain yang bisa lebih baik, lebih sehat untuk bisa mengatasi itu gitu. Jadi emosi itu manusiawi ya gitu. Saya pun dengar cerita Mbak Nas kemarin di itu tiba-tiba marah, tiba-tiba emosi dalam satu hari itu. Dan Iya. saya yakin nggak cuman kita, saya pun juga demikian. Saya baik-baik aja hari ini, tapi bisa aja di hari yang lain kita ternyata Ngamuk tiba-tiba saya bete ya, tiba-tiba meledak meledak aja gitu, aja. padahal cuma hal kecil gitu Iya. ya. Dan itu akan terjadi pada siapapun gitu. Jadi emosi itu adalah hal yang wajar dan itu jangan kita denial, jangan kita lawan gitu. Aku jadi Harus kita, sedih ini. oh kenapa? Kenapa jangan sedih? Bener Nah, banget omongannya iya Widya. kan. Jadi eh, emosi, stres, dan saya juga respect banget sama semua pekerja seni. Saya ngerjainnya ngomong ini juga sambil terharu ya. Siapapun yang terdampak, siapapun pasti mengalami masa-masa berat sekarang ini. Nah, kita nggak tahu sampai kapan nih energi kita, fuel kita sampai kapan nih selesainya nih gitu ya. Dan saya selalu pernah bilang sama sharing sama orang, kita nggak bisa nih, pokoknya harus beres ya, pokoknya udah gitu. Nggak bisa, nanti habis itu energinya habis gitu. Jadi gimana cara kita bisa sustain, kita bisa survive gitu ya dengan kondisi yang ada sekarang gitu. Kemudian kita bisa menyalurkan stres, rasa frustasi, rasa depresi, rasa marah, rasa apapun, rasa khawatir, takut udah pasti. Takut tuh setiap saat, aduh harus keluar dari rumah dengan memakai semua perlengkapan lengkap, betul nggak Manas? Betul. Misalnya harus pun keluar dari rumah, kita seperti ke medan perang yang kita nggak tahu musuhnya siapa. Gitu Musuhnya ya. nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Itu tuh, aduh, dan pulang ke rumah, kita nggak tahu kita bawa virus apa Mau enggak virus gitu. apa enggak? Iya. Nah, Ini itu sebelum bisa. dilanjutkan sama Widya, Budi Delta nanya, mungkin nggak saya marah sambil ketawa sehingga lebih lebih rilis? Marah sambil ketawa. Biasanya bukan benar-benar rasa apa bisa aja sih, tapi bukan rasa happy yang keluar sebenarnya. Itu buat rilis aja. Iya. Sebenarnya gini, oke, tadi kita lanjut lagi dari tadi ya yang Iya. ketika orang stres, ketika orang depresi dia harus punya penyaluran. Iya. Emosi itu harus disalurkan. Iya. Nah, begitu juga dengan pikiran yang ada di otak kita nih, monkey mind kita nih, semua yang kekhawatiran, semua segala macam masalah yang ada itu harus ada penyalurannya. Nah, emosi itu kalau menurut saya pribadi itu bisa disalurkan salah satunya dengan bergerak. Makanya kenapa disarankan ketika kita lagi di rumah seperti ini, ya di rumah. Oh, udah langsung gerak tangannya, belum? Ya, apapun Mbak Nas. Jadi di rumah seperti ini pun walaupun kita nggak kemana-mana, kita harus tetap berlatih, kita tetap harus bergerak. Bagi saya kebetulan juga suka lari, jadi saya tahu banget manifestnya belum tidak mesti hanya dengan yoga ya, tapi bisa dengan lari atau mungkin orang yang suka dansa, suka nari, suka bahkan mungkin teriak-teriak apapun lah, Pokoknya shaking dan goyang. sebagainya, Pokoknya goyang, gerak, jangan diem. bergerak. Iya. Harus disalurkan ya. Iya. Jadi dan itu untuk orang-orang yang memang suka beraktivitas dan bergerak itu mereka biasa juga tahu, oh setelah saya bergerak, setelah saya rilis Lebih emosi relax. saya di situ biasanya oke deh, feels good sebentar gitu ya. Itu ada rasa itu tuh yang membuat rilis. Nah, kalau di yoga, nah sekarang kita mulai intro masuk ke yoga ya Mbak Nasya. Jadi yoga itu adalah melatih olah tubuh dan nafas gitu. Jadi setiap gerakannya itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi ketika misalnya nanti hari ini saya akan kasih beberapa gerakan sederhana ya, nanti itu contohnya, tapi saya akan kasih intronya dulu. Jadi ketika kita bergerak,
ketika kita berlatih bergerak dengan gerakan yang sederhana aja, nggak mesti dengan yang sulit ya, nggak mesti harus yang heboh-heboh, nggak. Ya. Tapi setiap gerakannya itu kita rasakan betul apa sih yang terjadi sama tubuh kita gitu. Misalnya ketika kita melakukan satu pose duduk misalnya, Ya. apa sih yang terjadi gitu ya. Terus kemudian ketika kita sedang men-stretch badan kita, menarik tangannya ke atas, gimana sih rasanya di tangan, gimana sih rasanya, oh udah pindah, gimana sudah siap-siap latihan juga. Oh. Nah ya, jadi apa sih yang dirasain di bahu kita, apa yang dirasakan di leher, apa yang dirasakan di punggung, apa yang dirasakan di paha, semuanya tuh kita rasakan betul, dan itu nanti biasanya kita guidance gitu. Coba ketika melakukan pose ini, rasain deh apa sih yang kamu rasain, apakah sakit, apakah nyaman, apakah kita terlalu memaksakan diri, apakah kita terlalu memanjakan diri, itu sebenarnya terasa. Nah, dengan kita rutin berlatih seperti itu, Mbak Nat, berlatih dengan penuh kesadaran, harapannya kita jadi lebih mengenal tubuh kita sendiri. Tuh, jadi kita tahu apa sih kekurangan kita, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita. Misalnya saya tahu nih, oh ternyata tangan kanan saya lemah ya, atau tangan kiri saya ternyata lebih kuat dari tangan kanan. Kemudian apa yang terjadi deh dalam tubuh? Oh ternyata saya memang memiliki masalah dengan tulang belakang misalnya, atau memiliki masalah pinggang saya kenapa suka sakit ya. Dan terutama mungkin sekarang yang lagi pada work from home, kenapa ya tengkuk saya suka sakit, leher saya suka pegel, dan sebagainya, mungkin karena kebanyakan kerja di depan laptop gitu. Aware aja terhadap itu sudah berarti kita sudah membangun kesadaran sebenarnya, mana gitu ya. Apa Jadi hubungannya dengan kita melakukan gerakan sholat, Wit? oke, jadi gini, ketika kita berlatih dengan penuh kesadaran gitu ya, ketika kita berlatih dengan penuh kesadaran di setiap move-nya, dan itu dilakukan rutin ya Mbak Nas ya. Sekarang kebetulan lagi bulan Ramadan ya, jadi kebetulan momennya pas banget, kita banyak di rumah, banyak harus beribadah. Jadi gini, kalau misalnya kita berlatih dengan sadar, dengan kita tahu nih badan kita seperti apa, kita tahu weakness-nya kita di mana, kita tahu, dan kita tahu kita butuh nih ketika kita lagi stres, kita lagi penuh tekanan. Setelah dari olah tubuh tadi, oh ya tadi saya lupa bilang, jadi kalau melatih gerakan lebih mudah daripada melatih pikiran, Mbak. Ya kan? Benar nggak? Benar nggak? Jadi pikiran tuh pasti akan susah kalau misalnya ayo coba tenang, diam gitu. Pasti pikirannya langsung kemana-mana. Susah banget gitu ya. Jadi akan lebih mudah masuknya dari gerakan. Makanya kenapa di yoga kita melatih gerakan dulu. Asana dulu. Asana tuh pose yang kita kuasai terlebih dahulu. Dari situ setelah kita lebih aware terhadap badan kita, terhadap gerakan kita, nanti kita akan maju ke melatih pikiran, biasanya dengan meditasi. Meditasi itu sendiri bukan pengosongan pikiran ya, betul. Jadi meditasi itu sendiri adalah sebenarnya state of mind kita untuk relax. Merilekskan pikiran kita yang seperti kerak terus-terusan gitu, kita rilis sejenak, berada di satu state of mind yang kita oke, diam, tidak memikirkan hal apapun, kita fokus saja, bukan mengosongkan pikiran, fokus saja pada nafas dan pada tubuh kita gitu. Nah, setelah kita lebih bisa mengontrol pikiran kita dari melatih gerakan, stage berikutnya adalah ketika kita berusaha bikin soul kita pengen lebih tenang, pengen lebih rasanya kita butuh damai. Setelah tadi yang emosi tadi kita ini, kita akan biasanya lari ke agama, tentunya benar yang banyak. Jadi dan kaitannya dengan ibadah, ketika kita beribadah kita pengennya pasti khusyuk dong gitu ya. Jadi akan alangkah lebih indah ketika kita melakukan gerakan sholat, kita melakukan setiap gerakannya dengan penuh kesadaran. Ya, jadi bukan hanya sekedar baru udah selesai gitu, tapi setiap gerakannya, setiap anda ya, setiap anda ruku atau apapun itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi ketika dia zikir sekalipun, dia benar-benar hikmat menyebut nama asma Allah setiap saatnya ketika dia membutuhkan atau kapanpun dia inginkan, alangkah lebih indah kalau dilakukan dengan sadar, saya benar-benar mengucapkan istighfar dan sebagainya, itu benar-benar dari hati gitu, dari sadar, dari tubuh gitu. Nah, masuknya tuh yoga tuh adalah tools untuk membantu kita mengolah tubuh kita, karena tadi ya untuk menyalurkan emosinya, kemudian setelah kita bisa melatih olah tubuh kita dengan lebih baik, kita masuk ke pikiran kita, kita berusaha mengolah di situ. Baik, gitu, karena waktunya terbatas, kita mesti langsung latihan. Latihan gerakan yang simple, kemudian jangan lupa kasih tahu tanggal 3 ada apa, jangan lupa ngasih tahu di Zoom ada apa. Oke, kita sekarang dulu, apa latihan dulu? Latihan dulu aja.
Latihan dulu ya. Oke, hari ini saya akan kasih gerakan yang sederhana aja, tidak berdiri, enggak, Mbak Nas, kita duduk aja. Tangannya boleh letakkan satu di dada dan satu di perut. Oke, silakan memejamkan mata dulu. Kita fokus dulu, semuanya boleh ikutan ya dalam posisi apapun, duduk yang nyaman. Silakan menarik nafas yang dalam. Rasakan pergerakannya di otot dada Anda. Buang nafas perlahan. Tarik nafas lagi yang dalam melalui hidung. Buang nafas perlahan-lahan melalui hidung. Cobalah untuk bernafas dengan penuh kesadaran. Tarik nafas lagi. Rasakan nafas Anda semakin panjang. Buang nafas perlahan. Tarik nafas lagi. Kemudian buang nafas perlahan. Sambil tetap bernafas, cobalah Anda sekarang mulai memperhatikan tubuh Anda. Rasakan pergerakan di otot dada dan perut di telapak tangan Anda. Rasakan wajah Anda, rasakan seluruh puncak kepala Anda. Lembutkan seluruh otot pada wajah. Bagi Anda yang sedang penuh dengan tekanan, cobalah perlahan lembutkan wajah dan coba untuk tersenyum. Tersenyum dengan lembut untuk melembutkan wajah dan juga melembutkan. Ketika Anda tersenyum, biasanya perasaan Anda akan menjadi lebih. Perhatikan leher, bahu, kedua tangan, seluruh tubuh sampai kaki Anda rileks. Sekarang boleh kembali membuka mata. Tangannya letakkan lagi di lutut, mana? Yes? Yes. Oke. Oke. Kemudian masih gimana? Widya, jadi kesimpulannya sesudah pernafasan kita bisa mengendalikan, maka itu sebetulnya adalah sumbu utama kita mengendalikan gerakan tubuh kita. Gerakan Betul. tubuh kita yang sudah terkendali, maka kita akan bisa mengendalikan isi kepala kita yang selalu pikirannya tuh loncat-loncat gitu ya. Mama betul. Ayah juga pernah menceritakan bahwa debaran jantung, isi kepala itu memang paling sulit untuk dikendalikan gitu kan ya, karena itu di luar kuasa kita. Dan satu kesimpulannya ternyata perbaiki postur tubuh kita, karena dengan postur tubuh kita yang tegak, hati kita akan lebih gembira dibandingkan kalau misalnya postur tubuh kita tuh membungkuk, begitu ya? Ya, betul. Akan sulit Mbak Nas kalau kita membungkuk kemudian kita tersenyum dan hatinya lapang gitu, biasanya sulit. Jadi kalau kita open chest, kita senyum akan lebih lega biasanya. Sesimpel itu dari postur, itu bisa efeknya banyak. Nice. Gitu. Widya, terima kasih banyak sayangku, luar biasa. Oh ya, kemudian kasih tahu tanggal 3. Ya, betul. Jadi nanti tanggal 3 Mei hari Minggu ini saya dan Mbak Nas akan yoga bareng di IG saya, di Widya Dewi Tri, bisa follow. Jadi kita akan yoga bareng jam 9 pagi ya Mbak Nas ya. Betul. Jadi saya akan lead Mbak Nas, kita akan melakukan gerakan-gerakan yoga yang sederhana, yang simple, yang bisa diikuti oleh semuanya, yang bisa merilis semua ketegangan yang berhubungan dengan hari ini tentunya. Kemudian anyone can join gitu. Kemudian yuk ikutan aja, nanti akan seru, kita berdua akan yoga bareng. Dan untuk saya juga ada yoga online rencananya mulai minggu depan yang bisa diikuti. Nanti infonya akan ada di Instagram saya. Saya akan bikin kelasnya dan itu tapi saya tetap akan kasih sih yang kelas yang free yang memang semua bisa ikuti gitu Mbak Nas. Thank you very much ya. Terima kasih banyak sudah kesempatannya udah undang saya. Hati, saya juga terima kasih. Ternyata hal yang simple, ngomong-ngomong soal simple, ada Simpleness 8. Nah, silakan Anda kayaknya juga pencinta yoga, jadi bisa langsung follow Instagramnya Mbak Widya dan jangan lupa ikuti programnya Mbak Widya supaya kita bisa yoga sama-sama. Ada satu kesimpulan yang sangat menarik adalah perbaiki nafas kita,
Sehingga dengan begitu akan mudah untuk memperbaiki postur tubuh kita, sehingga jika postur tubuh kita udah baik, kita bisa mengendalikan mind kita, karena brain sama mind itu berbeda, ya kan? Kalau brain itu otak, kalau mind itu pikiran. Yang paling sulit adalah mengendalikan pikiran, bukan mengendalikan otak. Dan yoga itu adalah untuk mengendalikan pikiran kita. Memang sih, seperti yang saya tulis, adalah sebuah hal yang dirindukan dan ideal sekali. Semua orang di bulan Ramadan ini nggak pakai emosi dan marah, nggak pakai stres. Tapi apa daya, apa daya, hal yang ideal itu mungkin akan sulit sekali. Terutama mungkin saya, karena seringkali Gilang misalnya mengatakan adalah, kamu bisanya cuma ngomong, jangan marah, tapi kamu sendiri adalah si pakar marah, dan korbannya adalah Gilang dan anak-anak. Jadi saya juga, oke, artinya saya belum lulus nih soal ini. Kalau Mbak Nat accept itu oke loh. Jadi ya udah, emang aku marah ya udah terima aja gitu. Harus dari situ dulu ya, jangan nyangkal gitu. Salam buat Mas Gilang ya, by the way ya. Disampaikan kita nonton film bareng lagi nanti bioskop ya, kalau udah selesai COVID-19. Oke. Aduh, semoga cepat berakhir deh ya, Mbak Nat. Sama-sama, Mbak Nat. Sampai jumpa hari Minggu ya, sayang. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah, sayangku. Wow, senang sekali. Terima kasih banyak. Senang sekali ya kalau misalnya seperti ini, karena dengan mudahnya kita untuk bisa memperbaiki hal-hal yang ternyata tidak sulit untuk bisa dipraktekkan. Nah, sekarang kita akan bergabung dengan Mama Ayah. Aku lagi mencari ini, Mama Ayah ada di mana ya? Halo, Mama Ayah. Tadi kayaknya ada Mama Ayah buat join. Di mana Mama Ayahku ini? Coba. Kayaknya saya mesti minta bantuan sama Mika supaya bisa menghubungi Mama Ayah. Tunggu ya. Mama Ayah ada di mana? Mika? Menghubungi Mama Ayah di mana nih, Mik? Bye, Widya. Tunggu dalam foto. Dadah. Dadah. Menghubungi Mama Ayah di mana nih, Mik? Masukin ke sini. Oh, ada ini pasti. Kita coba. Nah, ini dia. Coba, Mama Ayahnya ada di mana? Ada di sini. Salam kenal ya buat Mama Ayah ya. Oke, disampaikan thank you. Coba, ini ada. Iya, jadi Tante Widya mesti dimatiin dulu. Harus keluar dulu, oke. Iya. Oke, thank you. Baiklah, baik, Mika. Jadi kita udah bisa mengundang Mama Ayah sekarang. Oke, masuk. Thank you so much, Mika. Sini, peluk dulu. Halo. Terima kasih Mika sudah standby di sebelahnya Bubunas. Lucu amat sih. Yang membantu. Teman baiknya si Syahnas. Nah, biasanya anak paling bontot. Membantunya jauh lebih besar. Betul. Ya, hai, salam kenal juga. Widya, saya jatuh hati dengan apa coba? Pasti hatinya tipe yang pikiran dan hatinya itu selaras. Cara menuliskannya juga enak, mudah dipahami. Jadi buat siapa aja yang dengar, katanya mampu untuk bisa merefleksikan bagaimana tubuh itu memang harus dilatih dulu supaya pikirannya tidak kemana-mana, begitu ya. Top. Buat adik, hai adik, JJ, sampah, kota. Nah, udahlah ganteng, nyanyinya bagus gitu kan, actingnya bagus, adek mah memang juara lah si Adi Firman. Betul. Jadi hari ini apa nih?
banyak yang bisa dibahas nih Nasya. Ya. Banyak yang bisa dibahas karena kalau lihat dari tadi ngobrol-ngobrol sama Ade terus juga sama Widya, banyak hal yang mesti kita tarik ke akar permasalahan pada saat ini. Menyambung omongannya Widya gini, saya lagi cari tadi sambil Widya menerangkan, ada sebuah quotes ya, bagus sesuai dengan apa yang Widya katakan tadi dari Mahatma Gandhi. Wow. Tulisannya adalah happiness depends on thoughts gitu ya, sama words and what is done in harmony. Memang segala sesuatu yang berhubungan dengan ketenangan, bagaimana jiwa kita bisa menerima, itu sesuatu yang prosesnya panjang, tidak bisa untuk instan mendapatkan hasilnya seperti apa yang kita inginkan. Bagaimana untuk mengendalikan pikiran supaya bisa mengikuti degup jantung itu tidak mudah, tapi bisa dilatih. Makanya saya yakin banget gitu ya, yang namanya berpuasa, ya Nasya, berpuasa itu memang tidak hanya dikenal oleh agama Islam. Betul. Semua agama diajarkan puasa. Ada puasa. Ada puasa. Mau Kristiani, mau juga dia Advent, mau dia Katolik, mau dia Protestan, mau dia Hindu, mau dia Buddha. Orang Jawa sekalipun ada ritual puasa gitu ya. Puasa mutih, sesuatu yang dia suka itu harus dikorbankan supaya apa? Supaya apa yang dikorbankan itu membuat pikiran kita menjadi mereda. Jadi esensinya puasa itu sangat besar untuk semua yang namanya manusia. Jadi bicara soal yoga sebetulnya adalah bagaimana manifestasi tubuh manusia itu memang harus dikendalikan. Tadi Nas bilang, kemarin habis marah katanya gitu. Nggak nanya sih, biasa kalau adiknya lagi marah nggak usah ditanya gitu ya. Marah memang paketnya manusia. Nggak ada manusia yang tidak luput dari marah, pasti gitu ya. Makanya puasa itu ada di surat Ali Imran ayat berapa? Ayat 1 Ali Imran 133 134 bahwa kita ada tulisan 4 step yang harus dijalankan. 1, kita harus meminta ampun terhadap semua kesalahan. Yang kedua adalah untuk berbagi kepada fakir miskin dalam keadaan lapang maupun sempit. 2. 3 adalah menahan amarah. Keempat adalah memaafkan kesalahan orang lain. Yang paling sulit, nomor 1 adalah berusaha untuk mendekat kepada Allah yang Maha Mencipta. Posisi Allah saja sangat beragam. Kalau ditanya, Tuhan ada di mana? Oi, Allah ada di mana? Jawabannya pasti beragam. Ada yang bilang di atas, ada yang bilang di langit, ada yang bilang ada di hati manusia, ada yang bilang Tuhan itu di kepala, macam-macam versinya. Jadi belajar mengenal diri sendiri dengan mengendalikan emosi marah itu adalah sebetulnya salah satu jalan atau pintu untuk menuju kepada sisi ilahi yang memang sifatnya kasih sayang. Gitu kan? Semua orang jago ngomong, pasti. Buat orang yang jago ngomong, biasanya itu pasti ujian dan cobaannya adalah prakteknya sama nggak nih? Betul. Kamu jago ngomong, aku jago ngomong, dia jago ngomong. Dari kejagoan-kejagoan atau keahlian yang memang diberikan di dalam tubuh kita, itu sebetulnya adalah bagian dari ujian atau cobaan selanjutnya. Hey, jago ngomong, jago nggak berbuat, gitu kan ya? Karena ngomong itu seperti lidah yang nggak bertulang. Memang lidah kita nggak bertulang, makanya bisa belok, bisa bohong, bisa bagus, bisa membuat orang menjadi mati dengan omongan, bisa juga menghibur dengan lidah. Jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi yang paling sulit adalah apa? Menahan amarah. Memang betul. Puasa kalau misalnya cuma tahan lapar dan haus, kalau nggak bisa nahan amarah artinya belum selesai. Puasa lagi, puasa lagi. Ramadan selesai masih suka marah, puasa lagi, puasa lagi, puasa lagi. Gitu. Iya, setuju banget. Sampai tadi kan, ini kan hari Jumat ya Mama Ayah ya. Jadi sebelum nelpon ke Ade Firman Hakim tadi gitu ya untuk bikin live IG, kan seperti biasa baca Al-Kafi dulu kan ya di setiap hari Jumat. Terus aku tuh sampai bermunajat gitu ya kepada Allah bahwa untuk mengampuni dosa yang urusannya marah ini gitu kan, baik sengaja maupun nggak sengaja, dan semoga dikasih kesehatan
bayangkan di hari Jumat orang tidak bisa ke masjid buat sholat Jumat kan Mama Aya ya gitu. Dan mudah-mudahan semua urusan tuh dilapangkan untuk urusan rezeki. Termasuk tadi juga ngedoain si Ade Firman karena Ya. tahu banget Ade dan tim teater koma semuanya itu mereka lagi struggling urusan ini. Dan mudah-mudahan aku juga berdoa karena kemarin waktu meledak makanya jangan nyiptain lagu balonku ada 5. Bahaya. Karena apa? Balon warna hijau bakal meledak. Jangankan balon warna hijau, LPG warna hijau aja suka meleduk. Iya kan? Lagian suka nyiptain lagu balon sih. Jangan ada yang warna hijau. Nah, kembali lagi yang tadi ya. Aku berdoa gitu loh Mama Aya. Bahwa anak-anakku itu bisa menjadi anak yang solehah. Dan juga anak-anak semua sahabat 2S menjadi anak yang soleh dan solehah dan melimpahkan rezeki yang halal, barokah di situasi seperti ini karena jangan sampai ada backstabbing, teman makan teman hanya karena berbagi rezeki, berbagi kue yang kecil dalam situasi begini, kemudian jadi serigala di antara serigala-serigala gitu memangsa teman-teman. Aku punya. Pas banget ya. Mau tahu nggak Apa, Beb? sifat asli manusia? Kayak serigala ya, Beb? Kalau kita lagi nggak puasa, uangnya banyak, kondisi profesinya bagus, semuanya fasilitas lagi lengkap, semua baik-baik saja. Kita masih bisa memanipulasi keadaan emosi, memanipulasi pikiran, situasi dan kondisi seperti berbagai macam cara, begitu ya. Iya, Tapi kalau mau lihat sisi perempuan asli, lihat pada saat apa? Ngetes dulu, ayo. Mau lihat sisi perempuan asli, ngetesnya pakai apa? Waktu dia lagi pup. Happy pup. Enggak. Happy pup apa sembelit? Salah ya? Enggak boleh. Salah. Jadi apa? Lihat perempuan lagi menstruasi. Oh, dia mendapatkan period tiap bulan kelihatan. Kalau model kayak Nas, kesenggol bacok. Ada orang pas lagi menstruasi kesenggol cuman mukanya aja garang. Ada orang kalau menstruasi tergantung nih karakternya, tipe yang kalau misalnya menstruasi kecolek dia cuman mundur aja, back off begitu ya. Atau lihat perempuan di titik yang paling rapuh di mana? Saat mau melahirkan. Pas lagi bukaan sudah 6, bukaan 7, bukaan 8, bukaan 9. Sifatnya kelihatan. Ngeri itu, iya. Ada yang teriak, ada yang melengking, ada yang menahan nafas, ada yang mengatur nafas seperti tadi Widya ajarkan. Jadi nggak usah pakai proses bagaimana period atau melahirkan buat laki-laki atau perempuan. Ada satu, tadi habis browsing sambil dengerin, ada satu tanda, ada 8 tanda kita bisa ngetes kita termasuk orang yang stabil atau tidak emosinya. Bagaimana caranya? Atau kita termasuk orang yang lebih banyak dimensi energi negatif. Atau karakter DNA kita memang DNA yang nggak bagus dilahirkan oleh Tuhan. Karena kan setiap manusia punya blueprint. Ya? Oke. Tanda 1, cek. Menikmati kesedihan orang lain. Ada loh. Tipe manusia, ada orang yang senang kalau ngeliat orang lain susah. Lagi susah. Nggak bisa ngeliat orang senang, nggak bisa. Pasti dia akan cari bagaimana caranya supaya orang yang lagi senang tadi, tapi dia korek-korek, dia cari sisi di mana dia bisa mendapatkan kelemahannya. Jadi dia sangat menikmati kalau orang sedih. 1. Kedua, kebiasaan nggak jujur. Gali lubang, tutup lubang kebohongan. Gali lubang kebohongan, tutup lagi kebohongan. Sampai di satu titik kebohongan-kebohongan itu akhirnya terbongkar karena apa? Mulutnya sudah tidak bisa membuat satu koneksi, otaknya pernah bohong apa, kemudian mulutnya juga ngomong apa. Nggak hafal, dia nggak hafal bohong. Kebanyakan. Lanjut. Ketiga, punya banyak teman. Tapi aku sambil nyatet nih yang ya. Punya banyak teman, tapi tidak punya sahabat. Temannya banyak. Ngopi-ngopi cantik yuk. Ayo buka puasa yuk. Tahun lalu kan masih gitu, Nas. Yuk kita buka puasa di hotel A, di hotel B, kita makan ini. Kita yuk patungan 500.000 satu orang. Yuk kita patungan.
Begitu Sayang yuk banget. enak. Lebaran pakai baju apa? Kita pakai baju ini yuk, kembaran yuk. Kamu pakai sepatu apa? Pakai ini yuk. Yuk kita pakai ini yuk. Kita harus begini. Besok nanti kita open house yuk dengan mengundang banyak orang. Itu buat saya itu teman. Tapi tidak punya sahabat dalam hidup. Tapi ketika semua yang tadi disebutkan itu dicabut atau dihentikan oleh si virus COVID ini, semua akan terlihat, begitu ya. Asli atau tidaknya teman itu terlihat ketika pada saat seperti ini. Atau aslinya kita. Betul. Tidak terima masukan. Tidak terima kritikan. Atau suka membantah. Kalau kasih tahu, ada aja jawabannya. Iya. Ngelawan aja. Ngelawan aja. Pokoknya ngebantah aja semua. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, menjebak orang lain demi keuntungan pribadi. Nah, di masa-masa yang kayak begini nih, perhatiin. Banyak orang dalam keadaan sulit masih mau menjebak orang lain. Contoh misalnya, ikut di dalam mereka punya proyek. Proyeknya itu ternyata membawa keuntungan buat dirinya pribadi. Sementara yang diajak untuk proyek itu tidak dibagi atau tidak di-share. Memakan keuntungan sendiri, kayak begitu loh. Jadi itu sangat terlihat sekali. Atau diminta untuk masuk ke dalam satu proyek, tapi hitung-hitungannya tinggi. Oh, kalau misalnya nggak untung buat saya nggak mau. Kalau nggak ada keuntungan buat kantong saya nggak mau. Ngeri juga ya. Ya seperti Ngeri itu. juga kayak gitu, iya. Ini ada, tunggu, sebelum dilanjutkan, ada Ibu Un doang. Pengen disapa sama Bubu. Hai. Lanjut, Ayah. Iya. Ya, hai juga. Hai juga, Bu Un. Kemudian sampai ke berapa tadi? 6. Ada seseorang yang senang jika teman kita bertengkar satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang ribut, orang bertengkar, menyaksikan ada keluarga yang berisik atau persahabatan yang panas hubungannya, itu dia sangat menikmati. Bahkan kadang-kala dia yang sebagai pemicu orang yang ingin mewujudkan kondisi yang seperti itu, dan setelah sudah dia lemparkan kondisi itu, dia menikmatinya. Itu ada, ya kayak begitu. Yang ketujuh, dia tidak punya batasan. Batasannya apa? Saat dia marah, saat dia lagi sedih, dia melakukan sesuatu itu nggak punya batasan. Orang marah itu ada batasannya loh. Ada. Aku sambil nyatet nih yang ya. Terus? Ya. Orang marah ada batasannya? Ada dong. Orang sedih ada batasannya nggak? Ada. Begitu, ya. Itu sebabnya kayak Mama Ayah, ini kayak yang level emosi yang tadi Widya tadi kasih tahu. Bahwa ada 9 level emosi. Orang tuh ada batasnya. Dari apatis sampai damai. Dan semua itu ada batasannya. Nggak selalu apatis. Terus nggak mungkin. Betul. Jadi seperti yang foto kecil ini yang aku kasih. Iya, yang ini. Betul. Tapi pertanyaan satu, apakah sabar ada batasnya? Sabar tidak ada batasnya. Karena sabar itu adalah kendaraan manusia yang membuat kita selalu stabil untuk menselaraskan pikiran dengan perasaan. Kalau ada orang mengatakan, saya udah habis kesabaran saya udah capek ngejalanin ini. Pernah kan satu saat kita merasakan itu, semua orang pasti gitu kan? Aku pernah. Mau di rewind kembali omongannya, ternyata kita malu gitu ya mengatakan bahwa sabar. Manusia itu ada paket sabar yang memang sudah ada di dalam chip DNA-nya masing-masing. Jadi segala sesuatu itu ada batasnya, terutama emosi yang kayak gitu kan yang tadi dikatakan oleh dia gitu. Jadi kontrol emosi. Jadi puasa sebetulnya adalah sama dengan kontrol emosi. Kalau kontrol emosinya bagus, walaupun dia sering turun naik, itu sesuatu yang wajar kok jadi manusia, ya. Dan yang terakhir, yang ke-8, biasa mencela. Senangnya mencela orang aja. Hobinya mencela. Dan mencelanya sepihak. Walaupun nggak kenal, dicela. Kenal, makin tambah dicela. Dan mencela itu tanpa tahu bahwa pribadi orang itu sebenarnya seperti apa. Iya, bahaya dong. Ya. Fotonya lebih bagus dari dia. Dan selalu ukurannya adalah dirinya sendiri. Dia mengatakan diri dia adalah ukuran terbaik. Salah loh. Manusia itu diciptakan Tuhan tidak pernah ada yang sama ukurannya. Tidak ada satupun. Hebat ya.
Tidak ada satupun. Jadi jangan Bahkan anak berkebutuhan khusus sekalipun, dia punya keistimewaan lebih dibandingkan anak yang normal, yang lahir normal, yang tidak bisa anak normal lakukan. tuh setuju. Kan ayah kerja buat anak-anak Down syndrome. Anak Down syndrome itu walaupun bentuk rupanya sama, pemetaan kromosom juga dia kehilangan trisomi, artinya pembelahan selnya menjadi 3. Itu juga reaksi dan minatnya juga beda. Stadiumnya juga beda, gitu ya. Cara pendekatannya juga beda. Jadi kalau ada seseorang yang berani mencela orang, kemudian tanpa tahu pribadinya, hati-hati. Ketika mulut kita berucap atau kita menulis sesuatu, itu terekam alam semesta loh. Alam semesta adalah buku besar dari kehidupan dia yang menyatu dengan tubuh kita. Rekaman suara, gerak kita, semuanya itu sebetulnya terekam yang akan memantul balik kepada diri seseorang pada saat ini. Jadi kalau bicara mengenai masalah puasa, karena ada kaitannya mungkin dengan Widya tadi, dengan Ade, dengan ceritanya bahwa kita harus struggling dengan kondisi seperti ini itu tentunya kita bisa untuk memurnikan. Kalau pakai bahasa saya adalah semua dimurnikan. Masih ingat ya kemarin? Masih. Menutup gitu ya, bahwa segala sesuatu itu dimurnikan. Manusia dimurnikan, sifatnya dimurnikan, hubungan pertemanan aja dimurnikan. Kita bisa tahu manusia yang isinya haus akan popularitas, haus akan ego, haus akan kebutuhan sendiri, itu sangat terlihat pada saat ini. Jadi sebetulnya kita harus berterima kasih dengan proses seperti ini. Kenapa? Dan ada satu lagi, Nas. Ada yang mengatakan kita harus lawan COVID. Jangan. Melawan itu adalah memberikan unsur negatif. Justru COVID ini adalah akibat yang dilakukan manusia atas semua perbuatan-perbuatannya yang pernah dilakukan, yang membuat akhirnya COVID ini menjadi tumbuh. Jadi sebetulnya kata melawan itu saya nggak cocok secara pribadi. Karena melawan itu adalah kayak agresi, genjatan senjata gitu ya, dan itu akan membuat energinya menjadi negatif. Bagaimana baiknya melawan musuh yang tidak nyata? Adalah tunggu, kita langsung aplikasi ya, langsung aplikasi buat Ade Firman Hakim. Nah, yang fotonya saya pasang, melawan musuh tidak nyata dalam situasi COVID-19. Apa yang dia lakukan seharusnya menurut Mama Aya? Yang harus dia lakukan adalah satu, karena Adek terlihat dari wajahnya tipe orang yang bahagia. Tapi kadangkala bahagianya Adek, kan saya tipe orang yang harus dengan cepat menganalisa siapa yang diajak ngomong. Kan nggak pernah ngomong panjang sama Adek. Tapi Adek ini tipe orang kan gampang menyesuaikan, kelihatan begitu loh. Adaptif. Lakukan, dia happy, dia bisa nyanyi. Nyanyilah. Dia punya suara bagus, bernyanyilah begitu ya. Karena masih ingat omongannya Widya tadi bahwa manusia harus bergerak. Betul. Manusia yang tidak bergerak adalah manusia mati. Jadi walaupun di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi manusia masih ingat Ai Syarif mengatakan dikasih akal. Akal itulah yang sebetulnya senjata manusia. Misalnya siapa? Ade Firman Hakim. Ade Firman Hakim, dia dikasih talenta untuk bisa bernyanyi. Lakukan itu sebagai bentuk ekspresi ketika melakukan gerakan di rumah. Menyanyi nggak penting, nggak masalah. Itu kan adalah ekspresi masing-masing aja gitu loh. Misalnya, Soraya, apa yang dilakukan? Nyiram pohon, ngobrol sama pohon, ngobrol sama petir, ngobrol sama hujan. Itu hobi saya kan, dari dulu. Nas tahu. Kalau Nas ngobrol sama siapa? Ngobrol sama buku. Ya, ngobrol sama buku. Iya Imajinasi. dong. Ngobrol sama buku. Jadi nanya sesuatu dijawab sama buku. Biasanya begitu. Iya. Kan aku kan nggak suka keramaian. Aku kan nggak suka sama ketemu manusia tuh nggak suka. Aku kan penyendiri sebetulnya kan. Tahu. Iya. Jadi aku ngobrolnya itu nggak bisa sama pohon, nggak bisa sama petir, nggak bisa sama hewan, nggak bisa. Aku ngobrolnya sama benda mati, yaitu buku. Iya. Masing-masing pasti akan menemukan ada caranya. Jadi silakan menemukan caranya. Jadi kalau kayak Adek tadi sempat stres, nggak masalah. Adek, semua orang juga mengalami itu. Tapi kan kamu dikasih talenta untuk bisa bernyanyi.
kamu bisa melakukan aktivitas mungkin dengan teman-temanmu yang seprofesi, yang mempunyai satu apa ya, keinginan yang bisa dilakukan bersama. Ya seperti kita berdua aja, kita berdua juga mengisi kekosongan waktu dengan kegiatan. Ini bentuk ekspresi supaya apa, emosinya kan tersalurkan sebetulnya kan itu. Aku pakai ini. Nah, apa itu saya? Oh, I love you so much. Aku pakai ini, Beb. Aku pakai ini. Iya. Oh my God. Aku pakai ini. Mama Ayah pakai gelang yang dibikin sama Kay Gallery. Aku dikasih sama Mama Ayah kalung ini, aku pakai. Iya, Supaya kamu selalu dekat di hatiku. iya, kamu selalu ada di tanganku. Nggak cocok. Mama Ayah, satu Apa? lagi pesan untuk Widya, guru yogaku. Oh, Widya, you are such a good person. Orang yang menyenangkan, orang yang energinya tenang, orang yang menjadi pendengar yang baik, orang yang bisa bermain dengan siapa saja, mempunyai emotional quotient yang tinggi. Selain intelektualnya bagus, kenapa saya mengatakan dia pasti mempunyai intelektual bagus? Karena cara bertuturnya dengan emosi nafasnya itu rapih dan tenang. Sehingga pas dia mengatakan bahwa saya adalah guru yoga atau praktisi yoga, karena memang orang yang mengajar yoga dirinya harus memberikan contoh dulu. Karena apa? Vibrasi itu akan terasa bagi siapa saja yang bisa menonton, walaupun ini terhalang oleh layar gitu ya, atau dalam bentuk online seperti ini, tapi bisa sangat terlihat. Jadi dia adalah orang yang dikatakan stabil secara IQ maupun EQ gitu loh. Gitu. Asik pokoknya. Senang hari ini bisa dapat ilmu banyak berkaitan dengan masalah bagaimana sebetulnya untuk melihat diri kita itu sebagai sesuatu potensi yang harus kita berdayakan terus. Jangan pernah diam, jangan pernah diam. Bergerak terus. Gitu, bergerak terus gitu ya. Yeah. Setuju banget. Terus, Mama Ayah, ini ya. ada tulisan bagus banget dari Mas Komarudin Hidayat sebagai penutup. Aku bacakan ya buat semua sahabat 2S ya. Nah, jadi ada di opini Kompas tanggal 30 April kemarin, Corona dan Keselamatan Bangsa, yang ditulis oleh Profesor Komarudin Hidayat gitu loh. Jadi Mas Komar tuh nulisnya bagus sekali tentang relief di Candi Mendut, Magelang, menggambarkan burung kepala 2S. Makanya aku mau bacain ini, burung kepala 2. Kepala yang atas selalu memperoleh makanan yang enak dan segar, sementara kepala bawah hanya memperoleh sisa-sisanya. Kepala bawah selalu minta kepala atas agar mau berbagi makanan yang enak dan segar, tetapi kepala atas selalu enggan berbagi. Akhirnya kepala bawah makan jamur beracun karena di bawah ya. Dan burung itu pun mati. Nah, masyarakat Indonesia sejak dulu selalu berbentuknya tuh piramida. Terdapat sekelompok kecil orang kaya berada pada strata atas. Kemudian mereka menikmati bagian terbesar kue nasional. Sementara mayoritas rakyat berada di kaki piramida yang hanya memperoleh bagian kecil atau sisanya, seperti fabel kisah burung berkepala 2 yang tadi yang aku bacakan. Cerita dari Prof. Komarudin Hidayat ya. Dalam kajian ilmu sosial, realitas ketidakadilan ini pernah menggerakkan Karl Marx untuk memobilisasi kaum buruh melawan kelompok kapitalis Eropa yang bertengger di puncak piramida yang ingin melanggengkan kekuasaannya ke dalam sistem kapitalisme. Mungkin ini kayaknya tulisannya terasa berat ya, tapi ini sangat cocok seperti cerita yang diceritakan oleh Ade Firman Hakim tadi gitu loh. Kemudian disambung dengan bagaimana mengendalikan emosi yang tadi dituturkan dengan sangat baik oleh Widya, kemudian dirap, dibungkus oleh sebuah kesimpulan dan pemikiran dari Mama Ayah, dan terakhir adalah pelengkapnya, dessertnya. Dessertnya itu adalah Komarudin Hidayat.
tulisannya. tulisan Prof. Komarudin Hidayat yang ditulis di Opini Kompas tanggal 30 April kemarin. Jadi Wah. kesimpulannya adalah, mari kita lapisan yang terbawah dalam rantai makanan atau piramida yang seperti ini, kita saling merapatkan barisan untuk bukan hanya sekedar protes. Karena sekali lagi protes itu tentu akan memungkinkan ada dua. Bantuan datang atau tergulinglah sesuatu yang menjadi sebuah sistem. Apa itu yang kita mau? Jadi semoga hari ini apapun yang kita bisa lakukan, yuk kita tetap positif, lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Contohnya, saya dan Soraya, kakak beradik yang melakukan buka 2S adalah sebetulnya, Anda tahu nggak, kalau tidak ada COVID-19, saya sama Soraya tuh jarang ngomong. Betul ya Mama Ayah ya? Karena masing-masing udah punya kesibukan dan kehidupan masing-masing. Dan mungkin tidak banyak yang tahu bahwa saya itu adalah tipenya penyendiri, nggak suka banyak ngomong, dan kalau ngomong yang penting-penting aja. Kecuali kalau marah, baru banyak merepet gitu loh. Tapi kalau enggak tuh, orangnya diam, observe, diam. Kalau nggak suka, makin diam. Dan mukanya makin kelihatan. Nah, jadi dengan adanya swakarantina seperti ini, keuntungan buat saya apa? Keuntungannya adalah saya semakin dekat dengan kakak saya Soraya. Saya bisa berkomunikasi dengan Soraya yang pasti satu hari itu adalah 1 jam setiap hari selama bulan Ramadan, karena kami berkomitmen untuk menjadikan Buka 2S ini sahabat semua yang menyaksikan live IG. Gitu ya. Nah, jadi selalu ada look at the bright side gitu lah. Di dalam situasi yang sangat gelap pasti ada sisi terang yang kita bisa lihat. Seperti sewaktu saya kena kanker ovarium. Mungkin kalau saya nggak kena kanker ovarium, Mama Ayah tahu. Mama Ayah pernah bilang begini, Nas, untung lo kena kanker ya. Kalau lo nggak kena kanker, lo nggak akan pulang ke keluarga. Karena saya itu punya keahlian adalah menghindar lari kalau saya tidak suka, gitu kan. Jadi Mama Ayah bilang, Alhamdulillah kamu kena kanker, kamu balik ke pelukan keluarga, kamu baik sama papa, sebelum papa meninggal, dan kamu dekat lagi dengan kakak-kakak, gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat saya juga jadi belajar, oh iya, terima kasih Allah, terima kasih, apapun Alhamdulillah. Karena pandemi adalah sunatullah, yang nggak bisa diapa-apain. Kita hanya menerima dan cari cara bersyukur. Begitu ya Mama Ayah? I love you. I love you so much. I love you so much. Baby, besok siapa? Besok ada tamu yang memang sudah menjadi pujaan hati para wanita. Kalau Besok dulu hari Sabtu loh, Yang. Hah? Besok Apa? Sabtu kan? Besok Sabtu kan? Iya, besok Sabtu adalah Trioli Bells. Kamu pasti tahu Yani, Kau kemudian gadisku. Roni Sianturi dan Edwin Manansang gitu ya. Itu 3 sosok laki-laki yang pujaan wanita karena lagu-lagunya Hey gadis, gadis pujaan hati itu. Don't sing please, don't sing. Biarkan penyanyi itu aja yang menyanyikannya, jangan kita. Jangan nyanyi. Jangan nyanyi, don't sing. Lalu mau ngobrol karena apa? Setelah Yani sudah tidak ada, sudah meninggalkan kita semua, tapi mereka menjadi 2 sosok laki-laki yang mengembangkan potensi dirinya di wilayahnya masing-masing, dan mereka menjadi seseorang yang memang masih tetap eksis. Jadi banyak yang bisa dilakukan, nyanyi bersama, nostalgia bersama, lagu-lagu akan dikumandangkan kayak Indonesia Raya gitu ya. Terus ada beberapa foto-foto yang nanti mungkin bisa kita nikmati di IG Live Buka 2S. Jadi besok jam 2 ketemu lagi sama Nas gitu ya. Kita bersenang-senang. Kalau hari ini hari Jumat kita berpikir sejenak untuk masuk ke dalam diri, itu paling susah daripada kita belajar di universitas. Yang paling susah adalah belajar masuk ke dalam. Karena belajar masuk ke dalam butuh ketenangan, butuh keselarasan pikiran dan hati, dan itu kita dapat jawaban atau cara untuk bisa membuat diri kita tenang untuk konsentrasi melalui caranya Widya. Dan salam sayang buat adek dari jauh, JJ sampah kota gitu ya. Bisa ketemu lagi di sini gitu. Ya Nas ya? Tutup dengan kalimat yang bagus.
Azan asar sudah berkumandang di daerah Sentul, artinya kita sudah dipanggil untuk menjawab panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Itu buat kami yang melakukan ritual itu. Dan saya yakin setiap orang pasti memiliki ritualnya masing-masing untuk menjawab panggilan cinta jiwa, ketemu sama pemilik jiwa. Dan panggilan cinta itu adanya di dalam. Jangan lupa, ini bukan soal kepandaian, karena kepandaian itu brain. Yang kita bicarakan adalah mind, pikiran, dan juga hati. Hati dan pikiran ada di nafas yang akan mengatur gerakan tubuh kita. Mengatur gerakan jauh lebih mudah daripada mengatur mind. Terima kasih. Saya Syahnas Haq. Azanku juga sudah berkumandang. Sampai jumpa. Mama Ayah. Apa? Sampai jumpa lagi besok. I love you Mama Ayah. I love you semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.